Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Al-ayah. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam 'ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, dan yang paling penting juga adalah nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pimpinan umat yang jauh di mata namun selalu dekat di hati kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in atba tabi'in, khusus kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya saya di sini, saya akan memberikan nasihat kepada diri sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin yang ada di tempat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari sedang duduk di suatu majlis dengan para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berambut hitam, berjubah putih, menghampiri majlis Rasulullah. Kemudian dia mulai duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut oleh para sahabat ditanyakan dalam hati, siapakah laki-laki ini? Kok datang secara tiba-tiba dan di hadapan Rasulullah? Kemudian tidak lama seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku apa itu Islam." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Islam adalah dirimu bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu melaksanakan haji jika kamu mampu." Kemudian laki-laki tersebut membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa itu iman? Terangkanlah apa itu iman." Kemudian Nabi menjawab, "Iman itu kamu percaya bahwa Allah itu ada, percaya pada malaikat-malaikatnya Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada rasul-rasulnya Allah, dan percaya kepada hari kiamat, serta percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian laki-laki tersebut membenarkan juga, "Sadaqta ya Rasulullah, kamu benar ya Rasulullah." Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian sang laki-laki tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu bisa melihat Allah, dan
dan kamu tidak akan bisa melihat Allah, tapi yakin Allah melihat kamu dimanapun, kapanpun kamu berada. Itulah Islam. Kemudian laki-laki tersebut betulkan lagi, membenarkan lagi dari jawaban Rasul. Kemudian tidak lama habis pertanyaan itu, sang laki-laki tersebut kemudian pergi pulang dari majelis tersebut. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang tadi itu? Kemudian Umar menjawab, tidak ya Rasulullah, Rasul dan Allah yang lebih tahu tentang perkara ini. Kemudian Rasul menjawab, wahai Umar, dia adalah malaikat jin yang datang kepada kita semua di majlis ini, yang menyerupai seorang hamba Allah untuk membenarkan dan mengajarkan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Masya Allah ya. Nah, kita sebagai umat Muslim, ya, kita harus bisa berusaha memperbaharui keimanan kita, karena manusia itu imannya terkadang naik, terkadang turun. Terkadang kita giat dalam beribadah, terkadang kita malas dalam beribadah. Itulah iman manusia, kadang naik, kadang turun. Tapi itu semua ada sebabnya. Al-imanu yazidu bit-ta'ati, wal-imanu yanqusu bil-ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dan iman akan berkurang sebab dari kemaksiatan. Jadi kalau kita ibadah rajin, ibadah sholat berjamaah tepat waktu, itu berarti secara otomatis iman kita sedang bertambah, sedang naik. Tapi sebaliknya kalau kita malas ibadah, malas sholat, malas mengaji, secara otomatis iman kita sedang berkurang. Disebabkan oleh apa? Oleh maksiat. Makanya para kaum muslimin, terutama laki-laki, harus berusaha meningkatkan keimanan. Dengan apa? Dengan amal-amal yang soleh. Contohnya apa? Membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, beristighfar. Itu adalah salah satu untuk menambah keimanan kepada Allah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada ciri-ciri orang-orang yang beriman. Di antaranya dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Dan orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan dia kepada Allah, semakin meningkat dan semakin rajin dalam beribadah. Itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman. Kemudian keimanan kita tidak akan sempurna kalau yang tiga ini tidak kita laksanakan. Apa aja tadi? Islam, iman, dan ihsan. Dengan cara apa untuk menyempurnakannya? Satu, kita harus tasdiqul biqalbi, harus membenarkan dengan hati. Syahadat dari qalbi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus kita yakini dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, kita harus mengucapkan dengan lisan. Ya. Jadi syahadat kita dalam qalbu dibarengi dengan lisan, pengucapan. Kemudian yang ketiga yaitu disempurnakan dengan amal perbuatan, dengan amal yang soleh. Contohnya apa? Kita bersaksi bahwa Allah itu
mengucapkan dengan lisan, kemudian kita melaksanakan ibadah. Salah satunya itu sholat. Berarti itu secara otomatis kita sedang berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita. Nah, maka oleh karena itu umat muslimin terutama laki-laki harus lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi dalam meningkatkan keimanan kepada Allah. Ya. Karena ada satu bahasa dari bahasa Inggris mengatakan the real man go to masjid. Ada yang tahu artinya? Tidak ada. Artinya pemuda sejati itu adalah pemuda yang suka ke masjid. Artinya pemuda yang suka ke masjid berarti pemuda tersebut termasuk pemuda yang imannya kuat, Islamnya kuat, ihsannya juga kuat. Maka oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus lebih meningkatkan lagi amal ibadah kepada Allah. Kemudian harus membantu teman-teman, membantu orang lain, itu juga termasuk dari untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Alhamdulillah kita termasuk agama Islam. Karena dalam Al-Quran disampaikan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Di Indonesia agama itu banyak. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, ada agama Kristen, ada agama Katolik dan agama Islam. Namun dari agama yang banyak ini cuma satu yang Allah ridhoi, cuma Allah yang rahmati. Apa? Yaitu agama Islam. Maka berbahagialah, berbanggalah kita menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Islam itu apa, ihsan itu apa, iman itu apa. Kita berdoa kepada Allah semoga hari-hari ini yang kita lalui kita bisa menambah keimanan, menambah amal soleh untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang akhirnya kita nanti sama-sama bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah, perbuatan yang enggak enak di dalam hati para hadirin, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri, umumnya buat kalian semua umat muslimin. Semoga ilmu ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Burung Irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada titik di sawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi